Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ripahia di pertemuan keempat mata kuliah reportase dan investigasi berita. Pada pertemuan kali ini seperti biasa mengadakan contoh reportase atau bagaimana pembuatan reportase, mereport berita, dan menurut saya itu adalah semuanya tidak ada yang persiapan. Dan yang mencontohkan reportase dilakukan oleh kelompok 3. Tetapi menurut saya semuanya tidak ada yang persiapan. Tidak dipersiapkan ataupun mempersiapkan. Karena pada saat eksekusi semuanya terlihat bercanda. Tidak ada yang serius dan tidak ada yang benar-benar serius. Mungkin dari kelompok ini kita bisa belajar bahwasannya pengalaman seperti itu atau tidak adanya persiapan akan menghancurkan suasana. Dan tidak adanya keseriusan itu tidak bisa dicontoh oleh yang lain. Kalian pernah mendengar nggak bahwasannya ada kata-kata yang mengemukakan bahwasannya tidak adanya persiapan, maka akan turun tanpa penghormatan. Tetapi namanya kita saling belajar, maka kita harus sama-sama saling mensupport satu sama lain, apalagi teman satu kelas kita sendiri, dengan cara nasehatin atau belajar lebih baik dari mereka. Selanjutnya perkuliahan dilanjut dengan adanya presentasi kelompok 1. Nah, presentasi kelompok 1 ini juga sama. Menurut saya itu tidak ada persiapan juga. Karena apa? Yang pertama, makalah belum selesai. Yang kedua, personil tidak ada atau tidak ada yang hadir, tidak sempurna ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah tidak adanya respon atau saling suasana diskusinya itu tidak terpanaskan atau tidak terbawa di kelas. Baik, jadi judul dari presentasi kelompok 1 adalah tentang tantangan reportase di dalam menjaga akurasi di tengah banjirnya informasi. Sekilas info, mungkin judul ini sedikit dikoreksi oleh dosen pengampu mata kuliah ini tidak sesuai dengan isi materi. Jadi kurang pas antara judul dengan isi materi. Di sini ada tantangan reportase, tetapi tidak dicantumkan tantangannya itu apa, bagaimana, dan solusinya harus apa. Baik pemirsa, seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, bahwasannya reportase adalah laporan. Report artinya melaporkan atau melaporkan sesuatu atau menyampaikan informasi lalu untuk disebarluaskan. Dan yang menjadi reportase itu bukan hanya yang timbul atau yang terlihat di depan kamera atau di depan media, tetapi banyak pihak-pihak yang bisa disebut reportase, tetapi beliau tidak menunjukkan wujudnya di depan kamera, tetapi kerjanya nyata dan kerja bersama. Selanjutnya di sini tertulis materi naluri berita, bahwasannya reportase itu harus mempunyai naluri berita, harus sensitif reportase itu terhadap berita-berita yang sedang ada atau sedang viral maupun yang sudah. Jadi seorang reportase itu harus mempunyai naluri berita. Karena apa? Karena liputan itu atau informasi itu, reporter sangat penting, sangat dibutuhkan oleh seorang reporter. Untuk apa? Untuk mengulas faktanya. Selanjutnya ada observasi. Tentunya sangat dipentingkan oleh seorang reporter untuk mengobservasi sebuah berita tersebut. Apakah beritanya itu fakta dan bagaimana alur ceritanya sehingga terjadi seperti ini. Dan kita harus mengobservasi sedetail mungkin, sejelas mungkin kejadian tersebut dan sejelas apa fakta yang dapat kita hasilkan. Selanjutnya di dalam materi ini pemirsa ada yaitu keingintahuan. Jadi seorang wartawan atau reporter itu dituntut untuk harus memiliki keingintahuan, rasa keingintahuan terhadap sesuatu hal untuk bertahannya pekerjaan mereka. Jadi seorang wartawan itu harus kepo. Keponya itu yang berisi. Jadi tidak kepo yang tentang gosip-gosip ibu-ibu, tidak ya teman-teman tentunya. Tetapi harus kepo terhadap berita yang sedang menggema di Indonesia ini atau di tiap-tiap daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada reporter profesional. Jadi pemirsa, kita harus menjadi reporter yang profesional. Untuk apa menjadi reporter profesional? Yaitu untuk menangani berita yang baik dan bisa bekerja sama dengan baik. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita menjadi reporter yang profesional, kita harus bisa berkomunikasi secara interpersonal. Interpersonal itu yaitu berkomunikasi satu dengan yang lainnya secara lancar, jelas, dan bisa dipahami dan dimengerti oleh narasumber. Selain sikap itu yang diberikan, reporter profesional juga harus memiliki
sifat yang tangguh terhadap apapun tantangan dan rintangan yang akan dilewati oleh reporter tersebut. Dan juga harus gigih terhadap observasi-observasi yang dilakukan untuk menguak fakta yang sebenarnya. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian dari saya melaporkan Learning Jurnal pertemuan keempat di dalam mata kuliah reportase dan investigasi berita. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, karena hanya itu yang saya dapatkan dan saya pahami dalam presentasi kelompok 1 ini. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa dan selamat malam.